Halo semua, nama gue Fahri. Kali ini gue akan sedikit atau mungkin banyak kali ya menceritakan pengalaman gue saat menonton Mencuri Raden Saleh, atau biasa orang bilang tuh review film. Nah, Mencuri Raden Saleh sendiri itu diproduksi sama V-Cinema Pictures, di mana ini salah satu kalau bisa dibilang studio atau rumah produksi favorit saya yang ada di Indonesia, karena ya pokoknya buat Raden Saleh sendiri ini tuh berdurasi sekitar 154 menit, atau mungkin kalau dijamin itu sekitar dalam jam gitu, sekitar 2 jam lebihan gitu. Dan itu cukup panjang ya buat film Indonesia gitu. Nah, kenapa Raden Saleh ini menarik? Karena setahu saya ini adalah film pertama Indonesia. Mungkin ada banyak ya sebelumnya gitu, sebelum Raden Saleh. Cuman buat saya ini pertama kalinya saya menonton film heist, genre heist atau pencurian itu yang diproduksi oleh dalam negeri. Film ini disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko, di mana dia juga dulunya itu mendirektor dari filmnya V-Cinema juga, yaitu Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini atau NKCTHEI gitulah pokoknya. Kalau buat first impression sendiri, gue sebenarnya udah cukup berekspektasi tinggi, karena beberapa reviewer favorit gue yang ada di TikTok maupun di YouTube itu sama-sama setuju dan menyimpulkan kalau Raden Saleh ini atau Mencuri Raden Saleh ini tuh menarik dan wajib banget ditonton. Dan ternyata ya mereka benar. Kita langsung aja ke sinopsisnya, di mana menceritakan tentang sekelompok orang kalau bisa dibilang ya mahasiswa gitu ya, di mana mahasiswa ini kan agak susah gitu ya kalau buat mencari duit gitu ya. Makanya mereka ini mencari cuan dengan melakukan segala hal, yaitu dengan, kalau di film itu mereka ini jadi kayak jual kayak barang tiruan gitulah, yang dimana cukup besar juga gitu kan pendapatan mereka gitu. Nah, di film ini juga mereka tuh ibaratnya kayak dijebak gitu sama orangnya siapa, kalian nonton sendiri gitu. Nah itu mereka tuh kayak ngumpulin orang-orang yang ada di sini, ngumpulin kru lah gitu buat melakukan pencurian yang terpaksa gitu sama orang ini gitu. Nah, kita pembahasan nih di mana ini bener-bener ini jujur ya, ini nggak ada kayak maksudnya kayak ada berlebay atau gimana, tapi benar cuy. You should watch this movie, dude. This is literally top tier movie in Indonesia. Until right now, gue tuh merasakan ketegangan, merasakan kayak kebencian, rasa terhianat. Pokoknya rasa-rasa itu tuh kayak bener-bener sampaikan gitu sama cerita yang digarap sama Mas Angga ini, dan juga sama aktor-aktor yang memainkan peran di film ini gitu. Mulai dari Iqbal, terus Ucup, terus Rahel Amanda, dan lain-lain gitu. Bener-bener gue tuh merasakan, ya kalau bisa dibilang sih ini salah satu tipe acting yang gue suka ya, dimana ini tuh serba natural dan kalau kayak gimana ya actingnya ya, kayak bisa dibilang tuh kayak kalian tuh ngobrol sama teman kalian, atau kalian tuh ngobrol sama orang lain di dunia nyata. Nah, kayak gitu si tipe actingnya tuh kayak gitu, tipe acting dan dialognya tuh kayak gitu tuh. Dan ya, gue mau kasih jempol dulu buat Umay yang meranin Gofar, karena Anda keren sekali gitu. Emosinya dapat sekali, dimana Anda itu kayak terbawa emosi karena ini itu, dan wow, itu pokoknya keren banget. Gue suka banget sama sinematografi yang ada di film ini, dimana banyak shot itu yang agak di luar biasanya gitu. Seperti contohnya nih ya, ada shot yang ditempelin di lukisan gitu. Dia tuh kayak shot itu kayak miring mengikuti lukisan gitu, kayak wow, it's cool gitu. Gimana kayak jarang aja gitu shot ada di sebuah film, dan bahkan di dunia pun juga kayak jarang gitu kan, apalagi film komersil gitu kan, jarang menggunakan shot-shot yang agak aneh seperti itu. Bukan aneh sih kalau bilang ya, kayak unik gitu, unik shotnya. Terus gue juga sangat mengapresiasi sama produser dan juga eksekutif produser yang ada di film ini, karena mereka tuh dengan segala keringetnya menggelontarkan pasti uang yang sangat besar untuk mencuri Raden Saleh ini, dimana di sini banyak banget scene-scene yang mahal gitu. Contohnya kayak nabrak ini, nabrak itulah, nabrak bla bla bla, nabrak mobil bla 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 gitu. Terus lompat sana, lompat sini, pasti itu kan memerlukan banyak, kalau bisa dibilang banyak budget lah gitu. Dan terbukti kan, kalau misalkan budgetnya tinggi, pasti kualitasnya juga tinggi kan. Ya, karena membuat karya seni itu gak murah cuy, anjay. Nah, selanjutnya kalau buat cast dan pengkarakterannya sendiri sih, gue cukup salut ya sama setiap karakter yang ada di film ini, karena porsinya pas, semuanya dapat screen time yang kalau bisa bilang pas gitu ya, dan emosi setiap karakternya tuh dapet gitu. Cuman
ya mungkin buat dua polisi yang ada di film ini gitu ya, fun fact, mereka ini adalah suami istri beneran gitu di kehidupan nyata. Ya mungkin mereka jadi kayak bakal banyak gitu ya di screen time-nya gitu di film selanjutnya gitu, karena kan di film ini ada kayak post credit gitu kan di film ini kan. Nah untuk pros-nya sendiri, nah, buat pros atau apa ya, sisi baik dari film ini tuh sebenarnya udah gue jelasin nih sebelum-sebelumnya gitu ya, dimana directing dan script writing dari apa yang dilakukan sama Mas Dwi Angga Sasongko ini benar-benar detail banget gitu, dimana setiap elemennya tuh pasti ada berkesinambungan gitu. Miss Angsinnya tuh kayak apa ya, kayak misalkan scene ini tuh pasti bakal terus-terus berkelanjutan gitu, dan sepatutnya emang begitu kan gitu. Dan gue benar-benar enjoy banget sama film ini, dimana ceritanya, terus aktornya, terus dan sebagaimananya gitu, itu benar-benar top notch sih, dimana ya itu udah levelnya udah Hollywood lagi gitu. Terus yang kedua itu ada ya yang udah gue bilang dari juga gitu, dimana dengan budget yang tinggi pasti menghasilkan kualitas film yang tinggi juga. Nah itu pasti ini juga memotivasi para filmmaker Indonesia juga nih, dimana dengan apa ya, dengan para investor gitu, jika mereka bakal apa ya, kalau bisa dibilang memberikan suntikan dana yang besar gitu, pasti kan kualitas film yang akan filmmaker berikan itu kan pasti bakal tinggi juga gitu kan, pasti bakal bagus gitu ya, seperti Mencuri Raden Saleh ini. Yang ketiga, gue salut banget sama art lokasi ini tuh, bener-bener kayak banget menggambarkan orang kaya gitu. Misalkan orang kaya tuh identik dengan rumah yang besar, mobil yang mewah gitu. Dan di film ini tuh kayak bener-bener mereka memberikan lokasi yang bener-bener mewah gitu, dimana rumahnya yang bener-bener gede banget gitu. Anda tahu film misalkan Knives Out itu kan filmnya, si rumahnya itu kan modelan apa ya, kayak mungkin Inggris kuno gitu, tapi itu kayak bener-bener mewah gitu. Terus lokasi, terus penggunaan setiap properti itu benar-benar dipikirin matang-matang banget gitu sama tim produksi yang ada di film ini, terutama Mas Angga Dwi Mas Sasongko ini gitu. Ya pokoknya buat pro sendiri, kalau kalian penasaran kenapa saya bisa bilang seperti itu, and you should watch this by yourself, okay? Nah selanjutnya ada, kalau bisa namanya cons atau mungkin kekurangan dari film ini, sebenarnya agak minor sih ya, dimana hal-hal yang kurang dari film ini ya cukup ya udah gitu, nggak mempengaruhi cerita juga gitu. Contohnya misalkan kayak ada adegan yang dimana disuruh matiin lampu atau matiin listrik gitu kalau nggak salah, dan itu ternyata ada lampu yang nyala gitu kan. Apa ya, kalau misalnya bocor juga ya udah gitu kan, pasti ya udahlah gitu, nggak mempengaruhi cerita juga gitu kan. Terus gue kalau beropini sendiri sih, mungkin dari sebenarnya ini bisa juga jadi good atau bisa jadi enggak juga gitu kan. Goodnya karena ya iklan, ini kita berbicara tentang iklan gitu, dimana goodnya itu adalah si iklannya ini, tapi dia bisa mengkaitkan dengan situasi yang selanjutnya gitu. Namun juga ada beberapa scene yang menurut saya tuh iklannya tuh kayak mungkin kebanyakan gitu, kayak iklan komersial aja biasa gitu, tapi udahlah gitu, itu nggak mengurangi kualitas cerita juga gitu kan. Dan ya udah, ini kan pasti dengan budget yang sangat-sangat tinggi gitu kan, mereka pasti ya mungkin deal-dealannya seperti itu gitu, jadi ya udah gitu. Terus paling saya nggak terlalu serak sama ini sih, adegan fighting scene yang ada di sini gitu, kayak kurang terasa cepat gitu. Gue nggak tahu kenapa, tapi ya udahlah, itu mungkin next kedepannya mungkin Raden Saleh yang kedua gitu ya, Mencuri Raden Saleh kedua kalian bisa improve. Ya mungkin di Mencuri Raden Saleh yang kedua kalian bisa mengimprove gitu. Mungkin kalian bisa ngambil referensi dari film Avengers, First Avenger, seperti itu mungkin adegan fighting scene-nya gitu. Cukup, itu sangat-sangat bagus gitu, kalau misalkan bisa diterapkan di film Indo gitu. Oke, segitu aja dari gue. Ini gue mau disclaimer dulu, kalau misalkan gue tuh sama sekali nggak dibayar sama pihak Cinema Pictures gitu ya. Gue ini berdasarkan opini gue pribadi, apa yang gue lihat, apa yang gue rasakan saat nonton film Mencuri Raden Saleh gitu. Kalau misalkan kalian kayak mikir, kayaknya nggak terlalu sebagus itu deh, coba kalian nonton sendiri mungkin, biar kalian ini, kalau misalkan kalian belum nonton, kalau misalkan kalian mungkin menganggap film ini kayak kurang, mungkin itu bukan genre kalian, atau mungkin ya itu mah opini kalian pribadi sendiri gitu. Tapi kalau misalkan gue sendiri, ya opini gue seperti yang gue paparkan tadi gitu. Oke, sekian dari gue dan adios.